Yuk kita doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami mau merenungkan firman, kami mau belajar mengenal Engkau lebih lagi. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami yang memberikan kami pewahyuan dan hikmat, sehingga kami boleh memiliki pengenalan yang benar akan Engkau satu-satunya Allah, dan Allah yang telah mengutus Yesus Kristus anak-Mu. Bapa, kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami undang, biarlah roh hikmat itu yang menuntun kami di malam hari ini. Apa yang kami dengar, biarlah itu membuka mata rohani kami, sehingga kami mengerti siapa kami di dalam Kristus, bagaimana Engkau memandang kami, Engkau berkenan mengasihi kami, dan betapa Engkau telah menganugerahkan kepada kami otoritas Tuhan, untuk kami boleh menjadi lebih dari pemenang di dalam kehidupan ini Tuhan. Di dalam setiap kemenangan yang akan membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Biar kami boleh menjadi saksi Kristus, di mana kami mau terus memastikan setiap janji-Mu, setiap firman-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami rindu Tuhan, setelah ini setiap benih firman itu jatuh di tanah hati kami yang terbaik dan menghasilkan buah-buah yang manis. Kami akan berjalan dengan otoritas, memastikan tidak ada apapun juga yang dapat menghalangi kami untuk menyelesaikan rencana-Mu menjadi saksi Kristus. Dan kami bawa kemuliaan, hormat, puji-pujian kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap mau belajar. Engkau yang akan terus mengambil alih semua, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah semua inspirasi dari Roh Kudus yang disampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Luar biasa, minggu lalu saya ada di sini, sekarang ada di sini lagi. Artinya Tuhan punya rencana yang luar biasa atas kelompok di sini, komunitas Kania Ministry. Saya percaya ini musim setelah udah belajar DI level 1, 2, 3 dan Life Foundation akan kita selesaikan hari ini bukan cuma sekedar pengajaran. Ini adalah satu dimensi impartasi kehidupan ilahi yang kita terima dan akan membuat kita sama sekali berbeda. Kita nggak akan pernah sama lagi. Apa yang mungkin kemarin harus kita gumuli, geluti gitu ya untuk kita nikmati, sekarang tuh tanpa harus bergumul, kita tahu siapa kita berjalan, itu semua akan terjadi begitu aja. Kita nggak cari-cari, kejar-kejar berkat lagi. Kenapa? Kita nggak dipanggil untuk mengejar berkat. Bahkan Ulangan 28 bilang ya, beginilah, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka ya berkat-berkat ini akan datang dan mengejar engkau. Di dalam bahasa Inggrisnya tuh bagus. The blessings will come after thee and overtake thee. Dahsyat loh. Jadi kita tuh nggak fokus sama berkat. Waktu kita berjalan ya, mendengarkan kita hidup di dalam kebenaran, itu tuh berkat tuh akan lari mengejar kita dan bahkan tuh menyergap kita. Menyergap kita tuh dikejar-kejar berkat. Kita bukan dipanggil untuk mengejar berkat. Tapi kita perlu tahu siapa yang bisa mendapatkan itu semua. Karena kan dibilang, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Segala perintahnya itu berapa sih? 633 hukum Taurat. Segalanya dilakukan. Siapa yang bisa? Artinya apa? Nggak ada satu manusia pun eligible, layak untuk mendapatkan berkat.
Dan semua di Ulangan 28 itu ada semua berkat-berkat ini, ya, disebutin semua. Engkau akan diberkati jalan masukmu, jalan keluarmu, buah kandunganmu, gitu kan? Nah, tapi terus ada kutuk. Kalau itu kutuk akan didapat kalau kita nggak baik-baik melakukan segala perintah Tuhan. Tapi nggak ada yang layak, nggak ada yang eligible untuk dapat berkat. Tapi ada kabar baik, ada satu orang manusia yang adalah Tuhan sendiri yang sampai mati di kayu salib, dia taat sehingga dia menggenapi hukum Taurat itu. Jadi kita bisa terima berkat itu bukan karena kita yang baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, melakukan dengan setia segala perintahnya. No, karena Yesus yang taat sampai mati di kayu salib, setia melakukan segala perintah Tuhan. Dan kita yang hanya percaya saja, minggu lalu udah dijelasin sama Bu Puji, karena kita percaya maka kita dijadikan ciptaan baru. Dan kita di dalam Dia sehingga kita bisa terima semua berkat itu. Jadi ini bukan karena upaya kita, bukan karena kerja keras kita. Berkat itu bukan untuk kita kejar. Waktu kita ada di dalam Kristus, kemarin Bu Puji juga udah jelasin ya, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah menganugerahkan segala berkat rohani di dalam surga. Artinya apa? Berkat itu tuh udah dikasih. Siapa yang terima? Kemarin manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Waktu seseorang terima Yesus, dikatakan dia menjadi ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Ciptaan yang baru tuh di mana? Di dalam roh. Roh kita tuh udah dijadikan baru. Sama seperti roh Kristus. Karena roh Kristus itu sendiri yang ada di dalam kita, ya kan? 1 Korintus 6 ayat 17. Barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh, bermanunggal. Jadi untuk menjadi ciptaan baru itu rohnya yang sudah dihidupkan kembali, dijadikan ciptaan baru. Nah, di dalam roh itulah sudah terima semua berkat. Itu sebabnya kita nggak kejar lagi berkat. Berkat bahkan sudah ada di dalam roh kita. Berkat itu yang akan terus mengejar kita dan menyergap kita. Kita dikejar-kejar berkat. Kita dikejar-kejar berkat. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan itu, kita tahu itu bukan dari Tuhan. Sakit penyakit udah pasti bukan dari Tuhan. Karena berkat itu termasuk apa? Kesembuhan. Kalau kita lihat Ulangan 28 di bagian kutub, itu semuanya sakit penyakit. Yang mulai sakit kering lah, batuk kering, apa segala macam, itu semua ada di dalam kutub. Dan dikatakan Yesus sudah menjadi kutub bahkan buat kita. Ini baru prolog untuk kita mengerti kenapa kita perlu belajar ini, mengerti tentang siapa kita di dalam Tuhan dan apa yang akan kita pelajari lagi hari ini, bagaimana Tuhan tuh memandang kita sehingga kita tahu apa yang menjadi bagian kita. Dan yang luar biasa waktu dia kasih otoritas kepada kita untuk kita bisa bilang bahwa ini bukan dari Tuhan, pergi, gitu kan? Berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya, susah payah tidak menambahinya, ya enggak? Nah, artinya kita harus mengerti ini. Itu sebabnya saya percaya selesai pelajaran ini, kalau kita betul-betul bisa tangkap semuanya, bahkan mulai kita renungkan lagi, dengar lagi. Saya tuh sampai sekarang kalau dengar pagi, malam, siang, semuanya saya udah nggak nonton TV. Saya cuma dengar firman. Karena firman itulah kemenangan saya, firman itulah kehidupan saya. Jadi pagi-pagi saya tuh kadang-kadang saya tidur aja, saya sambil dengerin YouTube. Sampai ketiduran, nanti kadang-kadang bangun denger sesuatu, amin gitu. Sampai pagi juga begitu, karena saya mau haus terus. Nah, tapi waktu kita bisa hidupi semua firman-firman itu yang saya bilang. Kania Ministry ini, itu akan menjadi satu kegerakan besar. Dimulai dari kita, karena akan ada mulai kesaksian-kesaksian.
wow sekarang hidup saya begini, wow bisnis saya begini, wow anak saya begini, wow keluarga saya dibebaskan, wow, 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 wow. Dan itu udah menjadi sesuatu yang normal dalam kehidupan kita. Karena berkat itu memang sudah seharusnya mengejar kita. Dia bukan mengejar ada di luar lagi sekarang, ya. Waktu kita pahami kita tuh roh yang sudah dijadikan baru. Berkatnya udah di sini. Mengejar di sini istilahnya sekarang adalah mengejar untuk termanifestasi dalam kehidupan kita. Ya karena berkat itu kan sifatnya roh. Kan Efesus 1 ayat 3 tadi bilang, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah menganugerahkan segala berkat rohani. Berkat itu spirit, dimensi roh. Tapi dia akan bisa termanifestasi. Waktu apa? Waktu kita bekerja sama, percaya, ada iman, ya enggak? Ya. Nah, mungkin sedikit saya review. Apa yang mau saya bagikan hari ini adalah melanjutkan apa yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Puji. Bu Puji menjelaskan tentang identitas kita di dalam Kristus, ya kan? Apa sih identitas kita? Yang kemarin dijelaskan Bu Puji adalah bahwa siapa kita itu sebenarnya adalah siapa kita di dalam roh. Identitas kita yang sesungguhnya adalah siapa kita di dalam roh, gitu. Kita udah ciptaan baru. Nama saya Yohana Gultom. Saya mungkin sehari-hari bekerja sebagai dosen, tapi saya adalah ciptaan baru. Identitas saya yang sesungguhnya adalah siapa saya di dalam roh. Saya adalah ciptaan baru. Apa sih maksudnya ciptaan baru? Roh yang sudah dilahirkan kembali. Karena dosa membawa kematian. Kematian itu bicara tentang keterpisahan kita dari Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dia hembuskan nafasnya, ruahnya. Sehingga manusia itu menjadi roh yang hidup, makhluk yang hidup. Jadi sejak awal Tuhan itu kerinduannya itu adalah berfellowship, tinggal di dalam manusia. Ini dahsyat loh. Bayangin ya, dia begitu memuliakan ciptaannya yang fana, tapi dibilang waktu hidup itu waktu Tuhan memberikan nafasnya. Sehingga manusia itu punya roh yang hidup. Nah, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu bukan bicara tentang rohnya mati jadi nggak ada lagi. Roh manusia itu tetap ada dan kekal sifatnya. Roh manusia itu nggak bisa jadi punah gitu. Apa yang terjadi waktu Adam jatuh ke dalam dosa, maka dia mati. Matinya apa? Mati rohani. Karena Adam masih hidup waktu itu kan. Tapi roh Allah yang ada di dalam Adam itu nggak bisa lagi ada tinggal di dalam tubuhnya Adam karena dia berdosa. Tuhan nggak bisa tinggal di dalam dosa. Nah itu sebabnya roh Allah pergi, terpisah. Jadi kematian rohani itu bicara tentang roh Allah yang terpisah dari roh kita. Tapi sejak saat itu Tuhan tuh kerinduannya dari awal itu memang dia inginnya tinggal berfellowship, berdiam di dalam manusia. Nah, sekarang gimana caranya? Kita nanti akan membahas tentang otoritas ya, bahwa ternyata Tuhan itu punya keterbatasan. Karena dia sudah menjanjikan sejak awal bahwa bumi diberikan kepada manusia untuk dikuasai oleh manusia, dikelola, gitu kan? Marilah kita menjadikan manusia menurut citra dan rupa kita agar mereka bisa menguasai bumi. Nah, nggak adil juga kalau Tuhan memaafkan dosa begitu saja, karena Tuhan itu kasih, tapi Dia adalah adil. Dosa tetap harus dibayar, dan yang bayar harus manusia. Nggak bisa Tuhan ampuni begitu aja. Itu sebabnya Tuhan berinisiatif untuk dia menjadi manusia. Supaya apa sih? Supaya dia, tapi kali ini dia lahir bukan dari keturunan Adam. Yesus dibenihkan oleh dikandung oleh Maria, tapi itu adalah benih Roh Kudus. Nah, karena benih Roh Kudus, makanya Yesus itu bukan orang berdosa. Kenapa? Karena dosa itu, manusia berdosa itu sebetulnya status Bapak Ibu.
Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka dia statusnya manusia yang berdosa. Karena statusnya dosa, maka kita sekarang semuanya berbuat dosa. Bukan kita berbuat dosa, makanya kita orang berdosa. Bukan. Tapi karena status kita sudah manusia yang jatuh ke dalam dosa, itu sebabnya daging ini bawaannya maunya berbuat dosa. Tapi Tuhan harus punya inisiatif bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia. Dia mau rela menjadi manusia. Tapi kali ini bukan karena keturunan Adam, Roh Allah sendiri yang membuahi. Sehingga Yesus itu dia secara tubuh dia manusia, tapi rohnya itu adalah Roh Allah. Sehingga dia bukan punya status dosa. Sehingga dia yang tidak berdosa, waktu dia mati di kayu salib menanggung dosa kita, dia adalah orang benar yang mati karena dosa. Itu sebabnya dia bisa membayar dosa. Karena dosa udah ditebus ya, kalau kita baca Roma 5, saya nggak akan berpanjang di situ, tapi karena dosa itu menjalar, tapi karena kebenaran di dalam Kristus kita terima kebenaran. Nah, karena Yesus mati, dia yang tidak berdosa tapi dijadikan dosa, itu sebabnya dia bisa menang terhadap dosa, dia punya kuasa atas maut. Nah, jadi apa artinya orang yang lahir baru? Orang yang lahir baru adalah pada saat seseorang yang tadinya berdosa, ya, statusnya dosa, artinya rohnya masih terpisah dari Tuhan. Roh Tuhan nggak bisa bersatu sama dia. Tapi waktu kita hanya dengan percaya saja, bukan karena perbuatan, karena nggak ada yang bisa selamat karena perbuatan. Bayangin statusnya udah dosa. Kalaupun dia buat sesuatu yang baik, tetap aja statusnya orang berdosa, ya nggak? Nah, sehingga waktu kita percaya saja, hanya melalui iman, percaya kepada Yesus, dia memberikan kita anugerahnya. Anugerah keselamatan itu. Nah, kita dijadikan ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Apanya yang baru? Roh kita. Jadi waktu seseorang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohnya itu dihidupkan kembali, diciptakan kembali. Kali ini dengan air dan roh. Kan dibilang gitu kan, seseorang akan Nikodemus ya. Bertanya, bagaimana seseorang bisa masuk kerajaan Allah kecuali engkau tidak kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, harus dilahirkan kembali. Jadi waktu kita terima Yesus, roh yang tadinya mati itu dilahirkan kembali. Apa maksudnya dilahirkan kembali? Roh Allah masuk ke dalam diri orang tersebut, menjadi satu dengan rohnya dan membawa kehidupan lagi di dalam roh orang itu. Roh orang percaya adalah roh yang hidup. Hidup bukannya hidup yang tadi mati. Hidup artinya bersatu lagi sama Tuhan. Bersatu lagi sama Tuhan. Nah, saya mau bawa ke sini dulu ya sambil review ya. Waktu kita punya roh yang hidup, tapi kita masih punya jiwa, masih punya tubuh. Nah, roh ini yang dijadikan baru dan menjadi satu dengan roh Kristus, itulah yang selalu Tuhan lihat. Nah, ini kita lagi mau masuk ke situ. Waktu Tuhan melihat kita, itu sebabnya Tuhan tuh berkenan sama kita. Kenapa? Setiap kali dia lihat anak-anaknya, orang percaya, dia tuh nggak lihat lagi dosa-dosanya. Karena semua udah dibayar sama Yesus. Tapi yang dia lihat itu apa? Yang dia lihat ada roh anaknya di dalam diri setiap orang percaya. Nah, ini kita akan masuk ke materi cara Allah memandang kita. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita nggak paham bagaimana Tuhan memandang kita, kita tuh nggak akan pernah bisa membangun hubungan yang berarti. Kenapa? Karena kita bisa salah sangka sama Tuhan. Karena kita punya banyak kelemahan. Ya, tadi pagi aja saya habis ngomel. Aduh, saya masih salah buat ini. Saya ambil keputusan gini. Aduh, masih dagingnya masih banyak. Gimana nih? Tuhan bisa marah, Tuhan gak berkenan, saya sudah mengecewakan Tuhan. Nah, kalau kita punya pandangan yang seperti itu artinya kita masih belum paham bagaimana Tuhan melihat kita.
Karena waktu Tuhan kita paham bagaimana cara Tuhan memandang kita, kita tuh akan bisa selalu berlari ke tahta kasih karunia-Nya. Ya enggak? Makanya kan dibilang kan, kalau orang yang sudah ada di dalam Kristus, kesadarannya harusnya nggak boleh lagi kesadaran tentang dosa. Kalau hari-hari kita masih mikirinnya dosa kita ini, aduh saya tadi salah gini, aduh, kesadaran kita tuh masih tentang dosa. Padahal kita harusnya kesadaran kita adalah tentang hadirat Tuhan, tentang anugerah Tuhan. Nah, saya mau kasih kesaksian sedikit. Dulu waktu saya nggak paham ini, kemarin Bu Puji juga udah kasih kesaksian itu kalau nggak salah. Kalau saya mungkin mau pelayanan pagi, mungkin ngomel, marah, aduh kayaknya jatuh ke dalam ngikutin daging. Itu saya kan gampang terintimidasi, aduh Tuhan, kayaknya harus gimana ya bayarnya lagi, harus saya melakukan apa lagi nih, pokoknya harus berusaha untuk rasanya tuh mendapatkan perkenanan Tuhan lagi gitu. Feeling guilty, rasa nggak enak. Saya fokus terhadap dosa saya. Itu karena saya nggak ngerti cara Tuhan memandang saya waktu itu. Sekarang setelah saya mengerti bahwa Allah itu adalah roh. Karenanya waktu dia melihat kita, yang dia lihat adalah roh kita. Dan tadi 1 Korintus 6 ayat 17, roh kita ya barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan itu menjadi satu roh dengan dia. Selalu yang Tuhan lihat tuh roh kita, dia adalah roh. Makanya siapa yang menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang sesungguhnya itu nggak mungkin kalau seseorang belum lahir baru. Karena Tuhan itu roh. Yang menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Status benar kita. Kemarin mungkin kita udah bahas ya, status benar kita. Waktu Tuhan melihat kita, yang dilihat adalah roh kita. Setelah saya mengerti hal ini, kalaupun saya lagi gagal, saya lagi jatuh, tahu nggak sekarang apa yang saya lakukan? Kalau dulu saya kayak rasanya, aduh Tuhan gitu, aduh Tuhan tuh kan lagi gini lagi, didakwa. Sekarang saya bisa bangkit, saya bilang, Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu. Aku ini yang memang gak layak, tapi semua hanya karena anugerah-Mu. Aku tahu siapa aku adalah kebenaran dirinya Allah. Saya bisa terus berlari ke tahta kasih karunia-Nya. Perubahan yang sangat besar, dan saya mau bilang, kalau kita gak memahami ini, hidup kita akan capek. Kenapa? Karena iblis akan terus saja mendakwa kita. Cari-cari apa yang masih belum, apa yang masih kurang, didakwa terus. Tapi sekarang kita bisa mengerti, enggak, Tuhan tuh mengasihi aku. Tuhan melihat ada roh anaknya di dalam aku. Dan aku akan tetap berkenan kepada dia. Kenapa? Karena bukan karena perbuatan kita selamat. Kita selamat karena iman kita kepada Yesus. Ya enggak? Dia tuh berkenan sama kita. Karena dia lihat ada iman kepada anaknya. Nanti kita bahas, bukan berarti kita habis itu. Kemarin Bu Puji juga udah jelasin, bukan berarti habis itu kita bisa seenak-enaknya. Tapi kita harus paham ini. Kenapa? Karena kalau enggak, iblis tuh selalu akan bisa mencari-cari celah, membatasi kita, menghalangi kita, memastikan kita nggak bisa jalan menerima berkat-berkat yang terbaik yang sebetulnya Yesus sudah kasih di kayu salib. Amin. Nah, saya akan bacain lagi 1 Korintus 1 ayat 30. Dikatakan seperti ini. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ini artinya apa sih? Roh orang percaya yang sudah lahir baru itu bukan saja cuma sekedar diciptakan baru, menjadi bermanunggal dengan roh Allah. Jadi kalau di dalam kita ini sekarang bukan lagi ada roh Tuhan, roh kudus sama roh Hana, gontok-gontokan, tarik-tarikan gitu ya. Enggak gitu. Dikatakan 1 Korintus 6 ayat 17 itu menjadi satu roh, united in the spirit with him. Jadi satu roh. Nggak bisa dikenali lagi. Mana yang mana, mana yang mana. Udah jadi satu roh. Roh Kudus. Nah, bukan hanya itu, tapi dikatakan ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Nah, roh kita yang sudah dijadikan ciptaan baru itu sudah dibenarkan. Artinya apa? Statusnya benar. Kita bukan lagi orang berdosa, kita orang benar.
Dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah. Ini istilahnya seperti ini. Kalau kita tahu ya sekarang Trump lagi di pengadilan, juri-juri bilang bersalah gitu kan. 32 juri atau berapa bilang Trump bersalah karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Walaupun banyak yang bilang itu semua politik banget gitu ya. Tapi di depan hakim itu seperti pendakwa iblis itu bilang kamu tuh bersalah. Tapi luar biasanya ada pembela. Pembela tuh apa yang bilang gini, Tuhan di hadapan hakim tuh seperti gini loh, Yesus bilang gini, Bapa, aku yang menggantikan dia. Aku yang membayar semua kesalahannya. Nah akhirnya siapa? Yang jadi bersalah siapa? Yesus. Yesus yang menanggung semua dosa kan? Lalu kita jadi apa? Benar, kamu bebas. Seperti itu status kita. Kita tuh orang benar. Kita tuh yang diberikan kebenaran dirinya Allah. Ada standar dua macam kebenaran. Yang satu kebenaran kalau kita melakukan hal yang baik, ya. Tapi itu di dunia, di hadapan Tuhan itu nggak berlaku. Nggak ada yang bisa Tuhan perhitungkan kebenaran kita, perbuatan baik kita, kesalehan kita. Nggak ada yang bisa membawa kita bisa jadi benar. Kebenaran di mata Tuhan itu adalah waktu kita punya iman kepada anaknya itu. Itu sebabnya kita itu orang benar. Jangan bilang, nanti saya rasanya sombong, kok saya orang benar. Kita harus punya kerendahan hati untuk percaya saja. Bahwa itulah caranya Tuhan. Tuhan membenarkan kita hanya waktu kita percaya punya iman kepada anaknya itu. Jadi kita sudah dibenarkan ya dan dikuduskan, dijadikan miliknya dan ditebus. Makanya Efesus, Kolose selalu kalau bilang orang kudus, the saints. Siapa sih? Bukan cuma nabi-nabi atau kita semua. Orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan dan ditebus. Kita orang benar. Nah, begitu juga di Titus ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita tuh udah dibenarkan. Nah sekarang kalau kita udah mengerti status kita tuh ciptaan baru. Kita sudah dibenarkan, dikuduskan dan ditebus. Kita tuh anak Allah. Diangkat menjadi anak. Nah, kita harus mengerti cara Tuhan memandang kita, yang dilihat itu selalu adalah roh kita. Dia nggak lihat lagi perbuatan kita. Kenapa? Karena bahkan ya di Lukas 15 ayat 20 sampai 24 dikatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sekali kita terima Yesus, dia membayar lunas, menghapus semua dosa kita. Yang dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Ya enggak? Dan Tuhan bilang, aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Enggak perlu setiap kali kita jatuh, Yesus disalib lagi. Enggak perlu. Sekali untuk selama-lamanya. Sekali dia bayar lunas semua dosa dunia. Bukan cuma kita aja, dosa dunia. Sekarang tinggal siapa yang mau berseru kepada Tuhan diselamatkan. Yang dia bayar tuh bukan cuma dosa orang Kristen loh. Dosa dunia. Sekali untuk selama-lamanya. Nah Tuhan jadi dia udah gak inget-inget lagi. Untuk kita yang percaya kepada Yesus, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan tuh udah nggak lihat lagi dosa kita karena udah dibayar yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Setiap kali dia lihat kita, dia lihat orang yang benar, orang yang sudah aku benarkan melalui karya penebusan Yesus. Ini anak-anakku, orang kudus. Mika 7 ayat 19 bilang bahkan dia akan kembali mengasihani kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke kedalaman laut. Jadi itu seperti dosa itu dibuang ke tubir-tubir laut yang paling dalam, yang abis itu dicari lagi udah gak bisa.
Sejauh timur dari barat, dijauhkan segala pelanggaran kita. Tuhan tuh udah gak lihat-lihat dosa. Kita masalahnya, yang sering kali kesadarannya masih aja tentang dosa. Kalaupun kita jatuh, kita harusnya langsung menatapkan mata kita ke kasih karunia. Oh, terima kasih Tuhan. Jadi kita nggak pusing sama dosa. Kita tahu nggak apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokusin, apa yang kita lihat-lihat terus, itu seperti kayak kita kasih kaca pembesar. Kelihatannya makin gede fokus kita jadi ke situ. Kalau kita terus fokus ke kelemahan kita, ke dosa kita, ke kegagalan kita, ya makanya kita jadi fokusnya bukan ke Tuhan lagi, tapi ke kesalahan itu. Tapi coba kita lari ke tahta kasih karunia. Ingat kasihnya. Itu sebabnya ya, saya belajar ya, saya dulu tuh sangat Taurat. Sangat Taurat. Pokoknya apalagi menghadapi anak saya. Anak saya satu umur 24 tahun. Dulu tuh anak saya masih kecil, saya berharap dia udah kayak malaikat ngikutin semua perintah-perintah Tuhan itu kan. Saya masih belum mengerti tentang anugerah ini. Jadi banyak begini. Semakin saya gini-giniin, semakin dia melakukan, ya nggak? Semakin kita bilang, jangan begini, jangan begitu, makin dia di situ-situ juga. Dia nggak bangkit-bangkit dari situ. Kenapa? Karena memang harusnya kita nggak fokus ke kegagalan, harusnya kita fokus ke anugerah. Setelah anak saya SMA, waktu itu saya lagi sekolah di luar negeri, saya bawa dia, itu ketahuan, dia coba-coba rokok, ketahuan ini itu gitu kan. Selalu cuma gini, terakhir Tuhan tegur saya, ingetin saya, Hana, kalau kamu buat salah, apa yang aku lakukan kepada kamu? Apakah aku datang dengan begini-begini ke kamu? Gak pernah. Tuhan tuh selalu seperti Bapa yang baik, yang menanti-nantikan anaknya yang bungsu kalaupun lagi terhilang. Ya gak? Itu Bapa kita. Jadi saya mulai, ya Tuhan ya, ampuni aku. Saya mulai ubah pendekatan saya ke anak saya. Saya mulai bilang, nak, kamu harus tahu ya, Tuhan itu tetap mengasihi kamu. Kalaupun kamu buat salah, itu nggak mengurangi kasih Tuhan. Nggak bisa juga menambah kasih Tuhan kalau kamu berbuat baik. Karena kasihnya itu sempurna, udah sempurna di dalam Yesus. Begitu juga Mama akan tetap mengasihi kamu. Tapi kamu harus tahu, Mama mau tolong kamu, ayo kita keluar dari sini. Ayo kita tinggalin ini. Waktu dia ngerasain kasih, anugerah, justru di situ saya lihat perubahan-perubahan. Ya enggak? Tapi kalau kita gini terus, karena orang akan fokusnya malah ke dosa. Dan akhirnya daging lemah. Nggak bisa pakai kekuatan kita menjauhi dosa. Kita hanya bisa lari ke tahta kasih karunia Tuhan. Merasakan kasihnya dan anugerahnya itulah yang akan memampukan kita, membawa kita keluar dari kubangan dosa, dari kegagalan. Jadi kita harus paham bagaimana Tuhan memandang kita. Kalau kita nggak ngerti, kita pikir Tuhan itu kerjanya marah-marah, cari-cari kesalahan kita. Aduh, Tuhan kayaknya susah banget gitu ya. Nah, jadi cara kita memandangnya, ini kuncinya adalah di jiwa. Kemarin Bu Puji udah jelasin, kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saya mau coba, ada mau tiga orang volunteer, bisa maju ke depan. Saya perlu ada yang jadi roh, jiwa, dan tubuh di sini. Yuk, biar lebih semangat. Yuk. Satu lagi. Yuk. Nih wanita-wanita perkasa. Nah, katakanlah Ibu siapa? Rini. Bu Rini ya. Bu Rini nih dia roh. Identitas yang sesungguhnya adalah di dalam rohnya.
Waktu Bu Rini terima Yesus ya, Roh Kudus masuk ke dalam Bu Rini menjadi satu dengan rohnya Bu Rini. Ya, ini Roh Kristus dan roh Bu Rini yang bersatu dengan Kristus. Tapi Bu Rini punya jiwa dan punya tubuh. Ya, mungkin ini tubuhnya menghadap ke situ. Nah, waktu jiwa sini. Nah, waktu roh diselamatkan, kelahiran barunya seketika. Waktu seseorang terima Yesus, seketika Roh Kudus masuk menjadi satu, memberikan hidup statusnya anak Allah. Orang yang sudah dibenarkan, yang dikuduskan dan ditebus. Ya Kak? Yang Tuhan lihat adalah roh ini. Jadi kalau coba bikin satu barisan, Bu Rini di depan, tubuh di belakang. Setiap kali Tuhan melihat Bu Rini, yang dia lihat tuh rohnya. Rohnya apa sih? Yang beriman kepada anaknya. Dia lihat ada lambang Kristus. Tapi kalau manusia maupun Bu Rini sendiri seringkali kalau melihat, coba tukeran jadi ke belakang, yang di belakang ke depan, yang jiwa tetap di tengah. Seringkali manusia melihatnya begini. Bu Rini yang baik banget, tapi Bu Rini tuh suka nggak bisa bilang enggak. Pokoknya semuanya. Bu Rini nih yang dari mana asalnya, ini segala macam, ini yang manusia lihat. Dan Bu Rini sendiri kadang-kadang bisa jatuh melihat siapa dia di dalam tubuh. Waduh saya gini, aduh saya pokoknya saya punya anak begini, saya punya suami, aduh usaha saya lagi begini. Dia lihatnya sini. Padahal harusnya, coba balik lagi, Bu Rini tuh melihatnya ini, yang sudah diberkati. Efesus 1 ayat 3 tadi kan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah menganugerahkan segala berkat rohani di dalam sorga. Sorga itu bukan cuma di sana loh, sorga itu artinya dimensi sorga. Nah, Bu Rini tuh udah terima semua. Kesembuhan dia udah terima. Kemenangan dia udah terima. Ya kan? Semua janji Tuhan adalah ya di dalam Kristus. Setiap janji Tuhan yang adalah ya di dalam Kristus. Dan olehnya kita mengatakan amin. Setiap kali Bu Rini mengatakan amin terhadap satu janji Tuhan, janji itu akan bisa dia nikmati. Nah, masalahnya sekarang kembali lagi jiwa di tengah, roh di sini. Masalahnya sekali Bu Rini terima Yesus, rohnya langsung diselamatkan. Tapi jiwa ini perlu diselamatkan setiap hari. Kenapa? Karena jiwanya ini, Bu Rini tuh lahir udah punya pengalaman segala macam ya, belajar macam-macam, informasinya macam-macam, apa segala macam. Jiwanya ini kalau Bu Rini baru terima Yesus, rohnya langsung baru, jiwanya masih lama. Template yang lama. Saya cuma perempuan, aduh saya susah lah mau begitu. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya koneksi sama orang-orang itu. Nah, ini jiwanya. Tubuhnya, ya inilah tubuhnya Bu Rini. Waktu jiwa nggak sepakat dengan siapa Bu Rini di dalam roh, maka janji Tuhan itu nggak bisa termanifestasi dan dialami oleh tubuh. Nggak bisa, nggak nyampe ke sini. Itu makanya, kenapa sih tapi kok janji Tuhan? Tapi janji Tuhan mau nyembuhin, tapi kok saya masih sakit juga? Nah, cek jiwanya. Jiwanya masih sepakat sama yang mana? Kalau dia jiwanya itu gini, orang tuh bisa punya iman dan punya ketidakpercayaan pada saat yang bersamaan. Ya enggak? Ingat nggak ada orang tua yang anaknya kerasukan setan, terus minta dilayani oleh murid-murid Yesus? Nggak bisa. Terus Yesus baru pulang nih, baru turun dari gunung. Terus dia lihat-lihat ada apa itu? Oh iya itu ada yang mau didoain. Terus hanya dia lari-lari ke Yesus. Tuhan tolong, jika engkau mau. Gitu kan? Yesus bilang gini, jika engkau mau, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terus orang bapak itu bilang gini, Lord, I believe, help my unbelief. Gitu loh. Jadi Tuhan aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Loh kok gimana sih ini orang? Ternyata di dalam diri orang percaya, itu pasti ada iman. Kenapa? Karena kita percaya sama Yesus. Yang tidak kelihatan kita percaya. Artinya, pasti ada iman. Dan iman itu bahkan nanti ada pelajaran selanjutnya, imannya Tuhan sendiri dikasih ke kita. Masalahnya, ada begitu banyak ketidakpercayaan di dalam diri seseorang.
Melalui apa sih? Pengajaran-pengajaran dunia, filsafat dunia, segala macam masuk. Kalau ketidakpercayaannya itu lebih besar, dia memakan, menghancurkan, iman jadi nggak bisa bekerja. Nah begitu firman katakan, iman tumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan. Tapi ketidakpercayaan itu juga timbul waktu kita mendengarkan segala macam yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah jadi jiwa ini harus diselamatin tiap hari. Kalau dia tetap melihatnya cuma kepada tubuh, ya lihat ke sini. Ini bicara tentang manusia orang Kristen yang karnal. Karnal itu kedagingan. Apa maksudnya kedagingan? Dia cuma percaya sama semua yang bisa dilihat, didengar, dirasakan oleh panca indera. Itu karnal. Masa sih saya bisa dapetin proyek segede gitu? Saya kan nggak punya koneksi siapa-siapa, lihat nih. Saya siapa gitu? Kan kalau dia konglomerat, dia punya saudara konglomerat gitu kan? Nah artinya jiwa ini masih belum dibaharui. Jiwa ini harusnya melihat ke sini. Siapa aku di dalam roh? Aku ini anak Allah. Yang ada di dalamku itu adalah raja segala raja. Waktu aku terkonek dengan raja itu, maka semuanya cukup. Dia yang berkata, emas adalah milikku, perak adalah milikku. Tidak ada yang mustahil bagi aku orang percaya. Kan jiwanya harusnya bilang begitu dong. Tapi seringkali jiwa ini nggak bisa melihat siapa di dalam roh. Padahal waktu Tuhan melihat Bu Rini, yang dilihat selalu roh anaknya yang ada di dalam Bu Rini. Makanya dia berkenan. Tubuh nanti diselamatkan waktu kita dapat tubuh kemuliaan. Nah ini nanti kita belajar bahwa roh yang sudah dibenarkan ini itu dikatakan sudah disil, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nggak bisa lagi terkontaminasi sama dosa. Waktu orang percaya berbuat dosa, dosa itu masuknya ke jiwa atau ke tubuh. Bisa nggak orang percaya terus kehilangan keselamatan? Bisa, ada ayatnya ya. Kalau seseorang yang sudah percaya murtad lagi, maka dia tidak bisa diselamatkan sekali lagi. Tapi waktu kita percaya, kita terima keselamatan itu lewat apa? Iman. Kepada siapa? Yesus. Kita bisa kehilangan keselamatan hanya waktu kita tidak percaya lagi kepada Yesus. Waktu kita menyangkal dia, bukan karena waktu kita berdosa. Itu sebabnya kita nggak boleh punya fokus kesadarannya itu hanya akan dosa terus. Tuhan nggak berkenan. Tuhan aja bilang sudah dihapuskan, aku udah nggak inget lagi dosanya. Setiap kali aku melihat Bu Rini, aku lihat ada roh anakku di dalamnya. Aku berkenan kepadanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Nah ini baru introduction. Jadi kita mau lebih dalam lagi mengenal bagaimana Tuhan melihat kita, ya kan? Allah tidak mengingat masa lalu kita dan Allah begitu mengasihi kita, ya. Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengar. Tuhan tuh, kita udah belajar di Life Foundation yang sesi yang pertama ya, pasti tentang kasih Allah. Betapa luar biasa dia tuh mengasihi kita. Hari-hari ini tadi pagi saya berdoa lagi sama anak saya. Doanya kadang-kadang sederhana, bilang Tuhan, saya cuma rasain hadirat Tuhan dan saya bilang Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Show us more and more about your love. Minta Tuhan, tunjukin lebih lagi tentang kasih-Mu. Sebelum kita minta aja dia udah dengar. Oh, saya mau kasih satu kesaksian. Saya kan pelayanan gitu ya. Biasanya kalau saya doakan doanya untuk yang pelayanan misi ini, saya mau buka sekolah juga segala macam. Sekali waktu tahun lalu saya mau ganti mobil dan saya kepikiran, Tuhan, aduh pengen deh, enggak, bahkan saya nggak berdoa, saya bilang, aduh pengen deh pakai nomor tanggal lahir saya atau anak saya gitu ya. Nah terus
Saya cuma tanya-tanya nih sama si agentnya, kalau ini gimana, itu gimana, udah dibulak-balik, nggak bisa juga. Saya tanya om saya juga udah bulak-balik, kayaknya nggak ada, ya udahlah, keluar duit lagi juga buat itu, ya udah nggak apa-apa. Tahu nggak, pas nomornya keluar, itu tanggal lahir anak saya. Itu kemungkinannya berapa tuh? 1 dari berapa? Dan saya sampai doa gini, Tuhan, kayaknya ini nggak penting-penting amat loh Tuhan. Kalau saya lagi doa buat jiwa-jiwa untuk pelayanan, itu penting ya kali ya untuk sesuatu. Nomor plat mobil tuh kan nothing ya. Tapi kok Tuhan bisa memperhatikan sedemikian rupa gitu loh. Tuhan tuh di situ cuma mau menghibur saya, bilang bahkan yang kerinduan hati kamu yang gitu aja aku perhatikan. Apalagi yang lain-lain gitu loh. Kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu takut. Itu Tuhan kita. Dia tuh begitu mengasihi kita. Kita cuma tinggal bilang, Tuhan tolong Tuhan, aku mau lihat lagi kasih-Mu. Bahkan ya ada guru kita, Carrie Pickett, dia suka ngajarin gini, doa, Lord surprise me. Surprise me with your love. Berani gak kita bilang gitu sama Tuhan? Karena dia tuh mau begitu mengasihi kita. Waktu kita punya pemahaman pewahyuan yang dalam sekali tentang kasih Tuhan dan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, memandang kita karena dia lihat iman. Dari dulu yang Tuhan lihat hanya iman. Dia nggak pernah lihat perbuatan karena dia tahu manusia statusnya udah dosa. Nggak mungkin bisa dibenarkan dengan perbuatan. Tapi waktu kita punya iman kepada anaknya, itu menyukakan hatinya. Dan dengan waktu kita punya pemahaman itu, baru kita bisa membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena kalau enggak, hubungan kita tuh dipertanyakan. Kita bisa rasa dekat, tapi kita rasanya, Tuhan yang bisa marah, Tuhan lagi nggak puas sama saya, Tuhan lagi gini. Akhirnya kita nggak bertumbuh. Tapi waktu kita mengerti betapa besar kasihnya, kita bisa bertumbuh. Ya, dan bahkan Allah itu cemburu untuk kita. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, jadi ini bukan cemburu untuk kita, tapi cemburu karena kita. Untuk kita ya, maksudnya, for I am jealous for you. Saya suka berdoa gini, Tuhan, kalau dulu anak saya sekolah di luar, suami saya udah meninggal 2010, jadi saya tinggal berdua sama anak saya. Kalau pernah mungkin ya, merasakan kehilangan suami itu kan sesuatu yang berharga sekali ya. Jadi kadang-kadang iblis tuh bisa mencoba mengintimidasi, menakut-nakuti, gimana kalau kamu kehilangan lagi gitu kan ya. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, jagai anak itu dengan segala kecemburuanmu. Saya juga di dalam kesendirian saya selalu berdoa, Tuhan jagai aku dengan segala kecemburuanmu. Dia tuh cemburu untuk kita. Jadi dia tuh gak akan biarkan. Kita harus tahu itu. Kenapa? Karena nanti kita belajar. Iblis itu selalu berusaha menipu kita seakan-akan Tuhan mengizinkan. Atau Tuhan mau pakai itu untuk kebaikan kita, apapun itu. Permasalahan mungkin atau apa. Sehingga kita nggak bisa fight. Nanti kita belajar tentang otoritas. Tapi waktu kita bilang, Tuhan, jaga aku, Engkau tuh cemburu untuk aku. Tuhan kita tuh begitu mengasihi kita dan cemburu untuk kita. Roma 8 ayat 29 makanya dibilang, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus itu menjadi yang sulung, kita tuh menjadi seperti Kristus gitu kan ya, sehingga kita tuh udah ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Dan Allah mengenal kita dan tidak sedetik pun berhenti memikirkan kita. Aduh, kalau kita lagi ada masalah atau apa ya, rasanya Tuhan jauh, itu kebohongan. Kita yang lagi menjauh dari Tuhan. Tuhan yang gak pernah jauh dari kita. Dikatakan ya di Mazmur 139, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui waktu aku duduk, berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Semuanya. Tuhan tuh gak pernah berhenti memikirkan kita.
Jadi kalau kita rasanya Tuhan jauh, pokoknya kayak Tuhan kok begini, Tuhan biarkan, itu kebohongan. Justru kita bisa lari masuk bilang, Tuhan tunjukin kasih-Mu karena aku tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang selalu mau memberikan aku masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dalam terjemahan lain dibilang gini, to give you an expected end. Expected end, hasil akhir yang pasti. Jadi apapun sekarang pergumulan kita, perjuangan kita harus tahu rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Dia memberikan kepastian kepadaku. Dengan cara itu kita bisa berjalan selalu dengan kepala tegak. Karena kita tahu waktu Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita. Amin. Nah, untuk itu kita juga perlu mengerti bahwa kita juga diberikan otoritas. Tuhan tuh betul-betul ya memperlengkapi kita ya. Dia mengasihi kita, membenarkan kita, memberikan kita identitas anaknya. Tapi habis itu dia juga kasih otoritas. Otoritas tuh buat apa sih? Supaya kita bisa menyelesaikan apapun rencananya dia di bumi. Kenapa? Karena Tuhan gak mau cuma kita selamat, habis itu cuma masuk ke surga. Kalau enggak langsung pulang aja kita semua. Kenapa kita dikasih otoritas? Karena sejak awal bumi itu diberikan kepada manusia. Dan dia mau sekarang waktu kita mengerti identitas kita. Kita mengerti status kita, anak Allah, dibenarkan, dikuduskan, ditebus. Kita tahu kita dikasihi, kita tahu Allah ada di dalam kita. Dia ada di pihak kita, tidak pernah meninggalkan kita tidak pernah membiarkan kita. Dia mau kita kembali menyelesaikan rencana originalnya. Untuk apa? Kita berkuasa atas bumi. Ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung di udara, segala binatang yang merayap. Ini dahsyat loh. Bahasa Inggrisnya gini, be fruitful and multiply, replenish the earth, subdue it, and have dominion. Wow, di dalam segala aspek kita tuh harus tahu Tuhan tuh panggil kita untuk menjadi penguasa. Penguasa ini bukan berarti penguasa yang akhirnya kita punya figur penguasa, soalnya banyak kan yang jelek ya. Tapi maksudnya adalah kita diminta untuk berbuah, bermultiplikasi. Segala yang rusak bisa diberesin sama kita. Kita punya kuasa atas apapun juga. Untuk apa? Kita kembalikan kepada Bapa di surga. Itu sebabnya kita diajarin apa sih doanya? Bapa, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan tuh mau bekerja sama sekarang dengan kita sebagai anak-anaknya nih. Anak-anak yang udah mengerti identitas, yang sudah punya kebenaran diri, dia mau anak-anaknya itu berjalan ya, menyelesaikan amanat yang waktu itu gagal dilakukan oleh Adam. Ya. Mazmur 115 ayat 16. Langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Tugasnya Adam dulu apa sih? Mengelola bumi. Harusnya Adam tuh punya tugas untuk menjadikan bumi seperti Taman Eden, kemanapun dia pergi. Tapi bumi jadi rusak. Kenapa sih ada sakit penyakit, bencana, segala macam? Itu karena kejatuhan, karena dosa. Jadi nggak usah kita cari-cari. Memang udah karena kejatuhan, ada sakit penyakit, virus, segala macam bencana. Tapi Tuhan tuh mau pakai lagi gerejanya, eklesia itu, untuk menjadi berkat bagi bumi. Ya kan? Apa yang terjadi waktu kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu bicara tentang Adam menyerahkan otoritas yang diberikan Tuhan kepadanya, diserahkan kepada apa? Iblis. Ya. Ular itu pakai tipu daya. Sebenarnya ular tuh nggak punya kuasa. Dia nggak bisa merebut gitu. Tapi dia pakai tipu daya. Nah sampai saat ini iblis juga caranya sama.
dia selalu akan coba pakai tipu daya. Dia bilang, bukankah Tuhan berkata semua pohon di sini tidak boleh dimakan, gitu kan ya? Oh boleh, tapi pohon yang ini saja, buah yang pengetahuan baik dan jahat. Lalu ular tipu iblis Hawa seperti apa? Oh tentulah supaya Tuhan nggak mau kamu seperti Tuhan, ya kan? Tapi di situ kita bisa lihat caranya iblis itu sangat licik ya. Sehingga manusia menyerahkan otoritasnya atas bumi. Kalau kita lihat sekarang penguasa dunia ini siapa sih? Iblis. Itu sebabnya dia bisa mencobai Yesus. Kalau kamu menyembah aku akan berikan kerajaan. Sampai sekarang semuanya mau dapat kuasa, kerjasama menyembah dia kasih kuasa. Tapi selalu dia mau datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kabar baiknya, waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus itu kembali merebut kunci kerajaan sorga. Itu bicara tentang otoritas dari iblis untuk diberikan kepada siapa? Gereja. Jadi gereja itu yang diberikan bukan cuma kuasa tapi otoritas. Otoritas itu bicara tentang apa ya? Kalau kita punya tetangga namanya Pak Agus, dia polisi. Nah, kalau di rumah kita lihat dia polisi, Pak Agus ya. Tapi begitu dijawab, Gus gitu ya, kita mungkin manggilnya Gus, tolong dong Gus. Mungkin kita suruh-suruh dia, Gus tolong dong Gus, parkirin mobil segala macam. Tapi begitu dia di jalan, dia lagi pakai baju polisinya, dia prit gitu di jalan ya. Kita bilang, Gus, lo aja bisa nggak kita ngomong gitu? Nggak bisa. Dia lagi pakai kewenangannya, otoritasnya sebagai polisi. Kita bisa punya kuasa dari segala macam. Ke gunung Gunung Kawi bisa dapat kuasa, tapi kita nggak punya otoritas. Karena itu bukan kuasa yang sah dari Tuhan. Ya nggak? Iblis bisa mencuri dari kita. Otoritas itu bicara tentang kewenangan yang sah. Jadi waktu Yesus bilang, Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu bicara tentang otoritas sebetulnya. Kepadaku sudah diberikan kuasa, otoritas baik di sorga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Waktu Tuhan menyuruh kita pergi, beritakan kabar baik ini, dia tuh nggak menyuruh kita dengan tangan hampa. Dia kasih otoritas kepada kita, sama kayak Pak Agus. Kita tuh bisa pakai kayak seragam polisi itu, kita nih pakai sekarang nih jubah kerajaan Allah, kita tuh punya otoritas. Harusnya kita mengerti apapun yang terjadi di bumi, itu kalau kita tidak izinkan harusnya nggak terjadi. Ya nggak? Matius 16 ayat 19 bilang, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Ini bicara tentang apa? Otoritas. Apa yang kamu izinkan terjadi di bumi, sorga akan bilang, oke, go. Kalau kamu tidak izinkan, kamu larang itu, sorga juga akan kerahkan segala kekuatannya untuk tidak membiarkan itu terjadi. Jadi Yesus bukan cuma memberikan keselamatan kepada kita, hidup kekal, punya hubungan yang luar biasa sama Tuhan, bisa merasakan kasih Tuhan. Tapi Tuhan Yesus nggak mau kita cuma menikmati itu sendiri di kamar doa kita. Menikmati hadirat Tuhan berjam-jam, hadirat Tuhan, habis itu nggak ngapa-ngapain. No, kita dipanggil untuk apa? Menjadikan semua bangsa. Artinya apa? Menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Di marketplace, di dunia kerja, dunia pendidikan, di politik, pemerintahan. Kita tuh tahu, kita ini bawa otoritas Tuhan. Untuk apa sih? Untuk menghadirkan kerajaannya di bumi. Gimana Yesus
bisa mendapatkan kembali otoritas dari iblis itu karena dia sudah mengalahkan iblis ya. Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah kita nih harus mengerti nih, kita tuh benar-benar dikasih kuasa dan otoritas loh. Kalau kita baca Efesus 1 ya ayat 19, mulai ayat 15, tapi khususnya di 19 sampai 21. Kita tuh lihat Paulus tuh berdoa gini, aku berdoa agar mata hatimu terang. Terang itu dianoia, kita bisa melihat dari hati kita, dari roh kita bisa melihat. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilanmu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Bagian itu apa? Inheritance, warisan. Betapa kayanya warisan kita, betapa kayanya kemuliaan warisan kita yang ditentukan di dalam Kristus. Dan betapa hebatnya kuasanya yang bekerja di dalam kita. Jadi di dalam kita itu Bapak Ibu, bukan cuma sekedar ada Roh Kudus yang gak ngapa-ngapain. Tapi Roh Kudus dengan segala kuasanya itu ada di dalam kita. Dibilang ya di ayat 19 itu, betapa hebatnya kuasa yang dikerjakannya, ya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi setiap kita tuh punya kuasa yang dahsyat loh. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini keren. Dulu saya belum mengerti banget ini. Saya tuh sakit apa minta didoain orang, gitu kan? Emang benar ya? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh, gitu kan? Tapi sekarang saya mengerti bahwa di dalam saya itu ada Roh Kudus dan kuasanya yang dipakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mendudukkan di sebelah kanan Bapa di sorga jauh lebih tinggi dari segala nama, penguasa kerajaan, itu ada di dalam saya. Itu sebabnya Roma 8 ayat 11 bilang gini, jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalammu, maka dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan memberikan hidup kepada tubuhmu yang fana. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Keren gak sih? Saya lagi resisting sakit ya, dari kemarin agak kecapean. Saya cuma bilang, Tuhan, aku perkatakan roh kebangkitan yang ada di dalamku memberikan hidup kepada setiap sel yang ada di dalam tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa mengoperasikannya itu dengan apa sih? Dengan iman. Gimana imannya? Percaya, berkata-kata. Simple. Kata-katanya jangan berkata-kata tapi pikirannya kemana-mana. Iman itu adalah waktu kita sungguh-sungguh percaya dan kita berkata-kata. Bekerja. Itu cara kerja kerajaan sorga tuh begitu. Jadi kuasa yang ada di dalam kita, itu kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati jauh lebih tinggi dari segala nama. Segala nama artinya apa? Nama kebangkrutan, kanker, pilek, apalagi. Semua nama itu di bawah kaki Yesus. Artinya apa? Di bawah kaki kita. Karena kalau kita baca di Efesus 1 itu dibilang, dan dia dijadikan kepala dan kita adalah tubuh, yaitu kepenuhan akan dia. Jadi kita itu kepenuhan Kristus. Kristus dalam segala kuasanya, kasihnya, urapannya, keberadaannya itu ada di dalam kita. Jadi kita tuh bukan orang biasa loh. Saya tuh suka bilang, itu tuh semua film-film superhero dan segala macam, itu tuh menjiplak dari apa yang ada di dalam firman. Kayaknya hebat gitu ya, Superman apa segala macam. Kita lebih hebat.
Kalau kita nonton Star Wars ada dibilang the force, ya kan, the force, kekuatan itu, nggak tahu kekuatan yang mana. That force is within me, bilang gitu dong. That force yang create universe, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, is within me, dwells inside of me. Who can be against me? I will make sure that I will accomplish. Aku akan selesaikan apapun yang Tuhan perintahkan untuk aku lakukan. Kita dipanggil buat apa? Kita jadi berkat dimanapun juga. Kita tuh punya otoritas. The force is within me. The force is within us. Ada yang coba mengganggu-ganggu keluarga kita. Oh, pakai otoritas. No way, Jose. Anak itu dipercayakan kepadaku. Iblis, kok nggak bisa? No. Aduh, saya lagi ngedengerin ini ya. Kemarin saya dengerin lagi ya sebelum bawain ke sini. Carrie Pickett di situ. Dia cerita. Ada seorang ibu. Dia sakit. Tapi dia ngerti banget otoritasnya. Dia sakit, terus waktu dibawa ke dokter, diperiksa, hasil labnya keluar, dokternya bilang, Bu, mohon maaf Bu, Anda tuh mengidap kanker udah stadium 4. Mungkin gak lama lagi waktunya. It is a lie, ya nggak? Tahu nggak ibu ini ngapain? Ibu ini ketawa terbahak. What? Wah, dia ketawa terus nggak bisa diem. Sampai dokternya bilang, Bu, I'm sorry, man. Do you understand what is this? What happened with you? Gitu kan? Dia ketawa terus ketawa, dia ketawa. Tahu nggak? Sampai udah lama dokternya juga bingung. Terus dia bilang, Ma'am, what happened with you? Terus ibu ini bilang, Oke, dokter. Do again the test. Dia bilang gitu. Tes lagi, bikin lagi coba tesnya. What happened? Dia tuh aku lagi mentertawakan iblis. Dia tahu banget apa bagiannya, dia tahu banget otoritasnya, dia tahu banget kuasa yang ada di dalam dia. Akhirnya dokternya tes lagi, lab setelah beberapa jam, dokternya bingung masuknya. I don't understand, saya nggak ngerti kenapa ya. Apa yang terjadi ya, kenapa sekarang clean? Hanya karena ibu ini mengerti benar otoritasnya. The force is within us. Kuasa itu ada di dalam kita. Kuasa yang dipakai Tuhan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu ada di dalam kita. Gak ada yang bisa main-main sama kita. Iblis tuh takut sekali sama kita. Tahu gak Bapak Ibu? Iblis aja ngelihat kita, siapa kita di dalam roh. Sama seperti Tuhan lihat kita. Kita yang seringkali gagal melakukan itu. Kita kembali lagi ke daging kita, ngelihat siapa kita di dalam daging. Kayaknya nggak mungkin, kayaknya mustahil. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. But even the devil knows who you are. Bahkan iblis tahu siapa kita. Itu sebabnya dia takut banget. Dia terus-menerus, dia seperti singa berkeliling. Apa sih mencari-cari kapan waktunya kita bisa ditelan. Itu bahasa Inggrisnya, that he may devour. Bukan he can. Kalau can tuh, dia mampu menelan kita. Tapi dikatakan, iblis berjalan berkeliling untuk mencari siapa yang dapat ditelannya. Dalam bahasa Inggrisnya, he may devour. Yang dia bisa terkam. Karena apa? Karena nggak ngerti bahwa iblis sebetulnya giginya udah ompong. Dia nggak punya kuasa atas kita. Dia berjalan berkeliling cari-cari kapan waktunya. Waktu kita lengah. Karena itu sebabnya jiwanya harus diselamatkan tiap hari. Karena mungkin aja sekarang kita lagi kuat abis denger nih kan. Tapi waktu sibuk-sibuk lagi nggak dengar firman, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, aduh sibuk, aduh nanti dulu deh ya, diajakin ke gereja, cek ke gereja, aduh nanti dulu, toko nggak ada yang jagain, aduh pokoknya segala macam. Akhirnya apa? Kendor, unbelief, ketidakpercayaan itu mulai masuk, mulai menghancurkan iman kita. Dan akhirnya apa? Begitu dia lihat ada celah, dia akan mulai masuk dan mulai menggerogoti kita. Gak bisa lengah. Sebagai orang Kristen itu adalah tanggung jawab kita
Tuhan itu bukan Tuhan yang berdaulat, artinya dia itu segala sesuatu itu, apa kata Tuhan? Nggak bisa. Kita harus mengerti bahwa Tuhan sudah berikan otoritas atas bumi kepada kita. Dan bahkan Tuhan memberikan kita otoritas untuk apa? Memilih. Coba kita lihat Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah hidup. Tuhan itu udah kasih bagiannya, dia tuh udah selesai. Dia nggak bisa tambahin, dia nggak bisa kurangin lagi. It is finished. Dan di dalam Kristus, roh kita udah jadi ciptaan baru, menerima semua berkat. Tapi kita diberikan otoritas. Otoritas yang pertama itu apa? Kehendak bebas untuk memilih. Kalau kita nggak tiap hari membarui pikiran kita, kita bisa gagal. Kita bisa jatuh, kita bisa lengah. Karena daging ini kan kuat, tapi roh penurut. Makanya kita harus tiap hari walk in Christ. Ya kan? Maka dari itu, hiduplah di dalam Kristus. Tapi bahasa Inggrisnya walk in Christ. Hiduplah menurut roh, kamu sudah di dalam roh. Karena ada roh Kristus di dalammu. Hiduplah menurut roh, dibilang gitu loh. Jadi kita bukannya di dalam Roma tuh dibilang kan, bukan dibilang kita tuh bukan orang yang hidup di dalam roh. Kita sudah di dalam roh. Karena roh Kristus ada di dalam kita. Tapi kita suka mencong-mencong jiwanya. Jadi nggak berjalan di dalam roh. Nggak ngikutin siapa kita di dalam roh. Yakobus 4 ayat 7 itu makanya bilang, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus tiap hari tundukin apanya sih? Pikiran kita. Semua jiwa kita itu terdiri dari emosi, pikiran, kehendak. Tundukkan semuanya di bawah kaki Kristus. Di bawah firman. Apapun firman adalah ya dan amin. Sampai firman bilang gini, Tuhan adalah satu-satunya yang benar, semua manusia penipu. Ya enggak? Jadi kita harus bilang, kalau ini kata firman, firman is nothing but the truth. Firman selalu benar. Enggak ada setengah benar, enggak ada abu-abu. Firman Tuhan itulah kebenaran. Mau nggak kita belajar hidup seperti itu? Kalau kita rasanya lagi lihat, kayaknya gimana ya, saya mau bayar ini. Nggak mungkin nih. Mau nggak kita percaya sama firman yang bilang, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya. Dan itu adalah kebenaran. Aku percaya itu. Mau nggak kita begitu? Waktu sakit penyakit mencoba masuk, mencuri. Kita mau nggak berdiri? Enggak, firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Penyakit kamu ilegal. Kamu harus pergi. Mau nggak kita begitu? Karena kita harus tunduk kepada Allah, baru kita bisa lawan iblis. Kalau nggak, kita nggak bisa lawan dia. Dan dia selalu cari-cari kesempatan. Jangan salahin dia. Dia nggak punya kesempatan lagi. Sudah akan tiba hari di mana dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi itu memang tugasnya, itu memang pekerjaannya. Jadi jangan salahin dia. Nah, apa yang Yesus lakukan itu adalah Yesus mengembalikan otoritasnya kepada kita. Supaya apa sih? Supaya kita bisa dapat memberitakan Injil kerajaan, kita bisa memanifestasikan kerajaan Allah, dan menyelesaikan panggilan kita. Ya. Otoritas tuh bicara tentang apa sih? Kalau kita udah ngomong otoritas, itu tentang pemerintahan Allah. Jadi sebenarnya Tuhan tuh bilang seperti ini loh, gambaran sederhananya. Aku jadikan kamu ciptaan baru, aku pindahkan engkau dari kerajaan gelap kepada kerajaan. Ya, Kolose bilang ya, Kolose 1:13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi
roh kita ya, ingat ya. Kita tuh udah dipindahin dari kegelapan, kerajaan gelap, masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam kerajaan itulah harusnya kita hidup. Kerajaan bicara tentang apa sih? Pemerintahan. Kalau pemerintahan bicara ada rajanya, ada aturan mainnya. Nah, kita sebagai warga negara itu harus tahu aturan main kita udah bukan kayak di dunia lagi. Kita udah ada di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah itu apa? Mata uangnya tuh iman. Apa yang kamu imani, kamu terima. Kan gitu. Jadi aturan main kita, gimana kita mau bisa ngalamin hal-hal besar, janji-janji Tuhan, itu kita harus ngerti bahwa enggak, aku sekarang udah hidup di dalam kerajaan yang baru. Aturan mainnya beda, gitu loh. Maaf ya, aturan mainnya beda. Saya sekarang anak Allah. Pakai iman saya bisa terima apapun yang sudah jadi janji Tuhan. Iman kita bukan iman yang kosong terhadap apapun yang kita mau. Iman itu adalah iman terhadap janji Tuhan. Makanya kita harus tahu firman-Nya, janjinya apa. Anakmu akan besar kesejahteraannya. Anak-anakmu akan aku sendiri yang ajar. Kan gitu. Waktu kita tangkap janji itu, kita beroperasi pakai iman untuk itu terjadi. Jadi Tuhan tuh kayak kasih kita cara main yang baru gitu loh. Ini cara main yang baru, cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru seperti apa sih? Lihat Yesus. Apa yang Yesus lakukan itu dia bekerja hidup di dalam kerajaan itu. Nah, jadi agar Injil kerajaan itu bisa diberitakan. Bapa itu sejak awal memang berkenan memberi kerajaannya dan kerajaan itu ada di dalam diri kita. Ya, jadi Lukas 12 ayat 32 sampai 33 itu bilang, makanya carilah kerajaannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita udah tahu cara mainnya, kita nggak usah lagi deh pusing sama apa yang kita mau makan, kita mau pakai, gitu loh. Yesus tuh bilangnya gitu, kamu gak usah cari-cari itunya, jangan. Kamu tahu kerajaannya dulu, masuk ke dalam kerajaannya dulu. Pakai cara-cara kerjanya kerajaan, maka yang itu semua pasti. Gitu loh. Ya kan? Dikatakan, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Cuma kalau jiwa kita nggak dibaharui, kita masih tetap hidup di dunia fana ini. Cara kerja dunia fana. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam kerajaannya, kita bisa pakai cara kerajaan. Terima semua janji Tuhan. Makanya bahkan dikatakan ya, lihat ya ada di sini, ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Bahasa Inggrisnya, the kingdom of God is within you. Di dalam kita. Itu sebabnya ya, sekarang kita semua mengerti otoritas ada di dalam kita, kerajaan Allah ada di dalam kita. Jadi waktu kita mau melayani pun, kemanapun kita pergi, kita tuh bisa bilang, Yesus kan bilang apa? Roh Allah ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk memberitakan kabar baik, memberitakan pembebasan bagi para tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan segala tawanan, dan memberitakan kerajaan Allah telah datang. Jadi sebetulnya Tuhan tuh mau gini loh, Tuhan tuh mau bawa kerajaannya lagi ke dalam dunia, bekerja, dunia ini bisa dikuasai lagi oleh kerajaannya, tapi dia nggak bisa begitu saja. Yesus dulu harus datang, tapi habis itu semua yang percaya kepada Yesus itu diberikan otoritas sebagai anak Allah. Bisa masuk ke dalam kerajaan, cara mainnya pakai cara main kerajaan. Dan setiap kali kita pergi, kita bawa kerajaan Allah. The kingdom of God is in you, within you. Supaya apa? Banyak banget masih para tawanan, kemiskinan, sakit penyakit, segala yang diikat oleh iblis. Itu harusnya kita datang tuh, kita bawa kerajaan itu. Hei, kerajaan Allah sudah dekat. Mari, aku tumpangkan tangan dia semua. Bawa dia masuk ke dalam kerajaan lagi. Agar dia tahu bahwa Tuhan mengasihi kamu loh. Nah, pakai lagi tuh yang kita belajar di sini. Gimana sih caranya menginjil? Diceritain aja Tuhan tuh mengasihi kamu. Sejak awal dia tuh rindu berfellowship sama kamu.
Dia waktu akhirnya kita bawa dia terima Yesus, habis itu kita ajarin, Tuhan melihat engkau rohmu, Tuhan berkenan mengasihi engkau, dan Tuhan memberikan otoritas supaya apa? Dia berfungsi lagi di dalam kerajaan itu. Sehingga itu sebabnya Yesus bilang, berdoalah seperti ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena waktu kita anak-anak Allah yang mengerti identitas kita tahu janji-janji Tuhan, kita berjalan beroperasi dengan cara kerja kerajaan, maka apa yang kita minta itu biasanya adalah kerinduan hatinya dia, ya nggak? Makanya apa yang kita doakan terjadi, itu artinya datang kerajaannya, jadi kehendaknya. Kita mau bangun bisnis, di mana melalui bisnis ini kita bisa jadi berkat. Nggak usah kalau mikirin berkat, berarti nanti saya harus bagi-bagi kemana. Enggak deh, kita hidup bisa menjadi kesaksian. Gimana kita bisa menyekolahkan anak-anak kita, membina segala macam. Itu aja udah kesaksian, ya nggak? Dan kita bisa saksikan ini semua karena Tuhan. Bisnis ini jalan karena Tuhan, ya kan? Kita udah bawa kesaksian gitu. Jadi Tuhan tuh mau kita memanifestasikan kerajaannya itu. Kerajaannya itu apa sih? Kerajaan itu, pemerintahan Tuhan itu kan dimensinya roh. Makanya roh kita mengerti siapa kita di dalam Kristus. Kita berjalan dengan otoritas. Memastikan semua janji Tuhan itu bisa kita nikmati. Jadi jangan ada kerendah hatian yang palsu bilang, Tuhan yang penting saya segini aja saya udah cukup. Enggak. Di dalam Tuhan oke kok untuk bilang, Tuhan aku mau apa, karena janjinya Tuhan ya. Janjinya Tuhan itu nggak bisa dibatasin, ya nggak? Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Ada lagi gitu loh. Dia kan bilang kalau kita setia pada perkara kecil, maka kita akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Jadi jangan batasi visimu. Saya udah cukup segini, udah cukup kok. Udah cukup. Jangan. Oh Tuhan, terima kasih. Dalam kesetiaan Tuhan akan perbesar, perluas lagi pengaruh kita, di mana kita bisa jadi berkat. Jadi visi itu selama kita masih hidup, visi nggak boleh stop dan visi nggak boleh mandek. Karena pasti ada musim yang baru lagi, di mana kita bisa meninggalkan warisan, kita masuk ke dalam visi yang baru lagi. Jadi hidup itu semangat, hidup itu menjadi antusias. Jangan, kita masih punya banyak waktu dan banyak hal yang masih bisa dikerjakan. Amin. Saya mungkin akan tutup di sini. Kita cuma perlu penting untuk mengerti bahwa iblis hanya dapat menipu mereka yang memberi izin kepadanya, ya. Yang tadi yang bisa ditelan. Karena dia memang tujuannya hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan waktu kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita bisa pakai hukum iman untuk kita bisa memastikan kita menahan kekuatan musuh. Kita hidup dalam visi dan bisa menyelesaikan panggilan Tuhan apapun itu. Panggilan Tuhan itu nggak harus yang muluk-muluk. Kita nggak usah membandingkan diri kita sama orang lain. Mungkin kita cuma ibu rumah tangga, tapi kita pastikan kita melahirkan pemimpin-pemimpin, ya kan? Mungkin kita menjadikan suami kita dikenal di pintu gerbang. Kita mungkin pendoa di gereja, tapi kita pastikan setiap kali kita berdoa, orang sakit sembuh. Bahkan orang mati bangkit. Ya enggak? Jadi, kita diberikan otoritas. Mari sama-sama kita mengenali apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita pastikan kita berfungsi. Ya, karena freely you receive, ya, freely you have to give. Kita terima itu semua anugerah. Saya percaya kita semua pasti nggak akan tinggal diam. Kita pasti mau membagikan, paling tidak membagikan berita kabar baik ini. Bahwa Tuhan berkenan memberikan kerajaannya kepada kita. Kerajaan itu ada di dalam sini.
Jadi kita nggak cari-cari lagi di mana kerajaan itu ada di dalam sini. Dan setiap kali kita melayani orang, kita sedang membawa orang itu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehingga semakin banyak anak-anak Allah yang dimenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami mendengarkan firman. Dan biarlah Engkau yang memetraikan setiap benih firman yang sudah ditabur. Buka pengertian kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau menangkap pewahyuan-pewahyuan. Sehingga kami boleh terus berjalan sebagai anak Allah. Yang mengerti bahwa kerajaan-Mu ada di dalam kami. Dan kami mau pakai otoritas untuk memberitakan kabar baik. Membebaskan para tawanan. Mencelikan mata yang buta. Dan memberitakan bahwa Tuhan berkenan kepada mereka. Karena Dia telah memberikan kerajaannya kepada kita yang mau percaya kepada anaknya. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.